れくらいでビビるかよ。あんな人数ぶり、俺たちならそうしてもらうぜ。行くぞバカ三人組。てめえいい加減にしろよ。てめえあのバカおなりやる気ゃねえじゃねえよ。Oke, assalamualaikum, halo para pemakan segala, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen, yang pastinya masih hobi bernafas dan akan selalu istiqomah dalam stalking uti-uti Indonesia Nusantara tercinta. Lanjut episode 2 anime Angel Densetsu, dan jika para penonton yang budiman belum menonton episode pertamanya, saya sarankan untuk tonton dulu. Link ada di deskripsi, karena anime ini cukup penuh dengan salah paham yang jika tidak menonton episode pertama cukup bisa membuat Anda sepaneng atau mumet dibuatnya, karena alur ceritanya cukup unik. Tanpa banyak mukodima di awal, langsung saja kita ke ceritanya dan begicrot. Pada episode sebelumnya tampak 3 siswa dari SMA Hakun yang sedang bergosip tentang Kuroda yang berasal dari SMA Hekiku, yang diketahui kedua sekolah saling bersaing untuk menunjukkan eksistensi kekuasaan mereka. Dan mereka bukan bergosip tentang Lucita Luna laki atau perempuan, melainkan mereka sedang membicarakan Kuroda, boncu sekolah yang berhasil dikalahkan anak baru di hari pertamanya. Dan bertepatan Kuroda yang mendengar pembicaraan mereka pun cukup kesal karena merasa diremehkan. Tiba-tiba bersama dengan Kitano yang sedang berangkat ke sekolah, dan Kuroda yang melihat hal itu merasa aman jika ada Kitano yang statusnya sudah menjadi ketua geng SMA Hek. Dan langsung Kuroda memberanikan dirinya untuk menantang mereka. Namun saat ingin memperlihatkan Kitano bos mereka, Kitano menghilang. Namun faktanya Kitano menemukan sebuah dompet di samping gang, dan pemilik dompet itu bernama Kojima Takeshi 17 tahun dan akan berniat mengembalikan dompet miliknya nanti sepulang sekolah. Kitano yang mendengar suara bis pun bergegas berlari agar tidak ketinggalan bis tersebut. Dan hal itu membuat 3 siswa SMA Hakun pun langsung lari ketakutan ketika melihat wajah Kitano. Dan saat mereka semua sudah dalam bis, Kuroda sangat senang karena 3 murid SMA Hakun kabur hanya karena melihat wajah Kitano. Namun mereka juga harus kaget saat Kitano menyebut nama Kojima Takeshi. Dan faktanya Kojima adalah bos besar dari SMA Hakun, dan Kuroda berasumsi bahwa Kitano akan membantai bos dari SMA Hakun bebuyutan SMA mereka. Berpindah pada sekolah Hakun, tampak sosok Kojima yang sedang menghajar 3 anak buahnya yang tadi di halte karena dianggap terlalu lemah, kabur hanya karena melihat wajah bos dari musuh SMA mereka. Dan tampak tangan kanannya yang bernama Hayami ini yang membenarkan jika SMA Hekiku mempunyai bos baru. Dan Kojima pun langsung menuju SMA Hekiku untuk memberi pelajaran pada mereka. Sementara itu harinya Kitano mendatangi sekolah Hakun berharap bisa bertemu dengan pemilik dompet yang ia temukan. Namun ia harus bertemu dengan Hayami, tangan kanan Kojima di sana. Dan langsung Kitano menanyai tentang Kojima, pemilik dompet yang ia temukan. Mendengar bosnya disebut, Hayami pun cukup kaget, serta sekaget-kagetnya ia melihat wajah yang sangat begitu menyeramkan. Dan Kitano pun langsung memperkenalkan dirinya. Mendengar nama Kitano, Hayami pun langsung bisa menebak bahwa ini adalah sosok bos baru dari SMA Hekiku, monster yang berhasil mengalahkan Kuroda di hari pertamanya. Dan merasa sebuah ancaman, Hayami bersiap dengan pisaunya dan akan melayaninya. Lagi dan lagi Kitano mendengar kata melayani, Kitano berasumsi jika Hayami akan mengantarkannya pada Kojima. Hingga Kitano pun terus melangkah mengikuti Hayami yang terus berjalan mundur ketakutan sembari tersenyum kecil yang menganggap cara jalan Hayami sangatlah lucu.
当におかしな歩き方をするもんだな。Merasa terpojok, Hayami langsung melayangkan sebuah pukulan tepat di pipi Kitano hingga berdarah. Dan Kitano yang sudah dipukul pun sangat merasa bersalah, mengira bahwa Hayami marah karena ia sudah mentertawakannya tadi, dan tak heran jika ia harus dipukul. Namun Hayami yang masih ketakutan pun perlahan mundur hingga ia pun akhirnya terjatuh dari atas tangga. Dan Kitano yang melihat hal itu pun panik bergegas menghampiri Hayami sambil berteriak. Dan ya, Hayami kembali bangkit dan langsung kabur menjauhi Kitano yang membuat Kitano merasa bersalah. Sementara itu Kojima datang ke SMA Heikiku menantang Takehisa dan tampak Kuroda dan dua yang lainnya sudah kalah dibuatnya. Dan Kojima pun meminta pada Takehisa untuk memanggil bos barunya. Namun menurut Takehisa tak perlu Kitano yang turun tangan, cukup dia saja yang melayaninya. Saat Takehisa sudah kalah, tiba-tiba anak buahnya datang dan melaporkan bahwa Hayami telah kalah oleh Kitano. Mendengar hal itu cukup kesal, Kojima pun meminta Kuroda untuk menyampaikan pesannya pada Kitano untuk menemuinya di taman esok pagi. Oi Kuroda, hai. Kishou ni tsutaero. Ni kuru you ni itta na. Nannin demo kamawanai. Moshi nigetara, nidoto yaru kara. Sono tsumori da na. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Tampak cuaca sedang hujan, namun Kitano akan tetap ke SMA Hakun untuk mengembalikan dompet milik Kojima. Bersama dengan Kuroda datang dan menyampaikan pesan Kojima bahwa Kojima telah menunggu dirinya di taman. Sempat bingung bagaimana Kuroda tahu jika ia sedang mencari Kojima, tapi bersyukur karena akhirnya ia bisa menemui Kojima di taman dan ia bergegas pergi. Ah, それじゃあ末吉公園に行けばいいんだね。ありがとう。行く気ですか、北野さん。何人待ってるか分かりませんよ。小島さんが待っているなら行かないわけにはいかないよ。 Dan hal itu membuat mereka kaget serta terkejut melihat Kitano datang dengan menemui Kojima sendirian. Serta Kuroda pun merasa konyol, berasumsi dia tak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Kitano datang sendirian untuk melawan Kojima dan kawannya hanya untuk melindungi SMA Heikiku, walaupun belum tentu Kitano menang. Yo, baga 3人組。何？邪魔になるだけだぜ。ついていくだなんて言わねえでくれよ。なんだと？ Tiba-tiba datang Takehisa dan berkata tak peduli seberapa banyak musuhnya, kita harus tetap maju, dan langsung menyusul Kitano. Hingga saat Takehisa sudah bertemu dengan Kitano, Kitano terkejut karena melihat wajah Takehisa yang hancur dan berpikir jika Takehisa baru saja melakukan percobaan bunuh diri lagi saat ia tidak mengawasinya. Sementara itu pasukan SMA Hakun sudah menunggu di taman dengan puluhan anak buahnya, dan di sisi lain tampak Heikiku hanya 5 orang saja dengan Kuroda beserta temannya yang ikut karena tak mau dianggap lemah. Sementara itu dari kejauhan wajah Kitano sudah membuat pasukan SMA Hakun ketakutan. Serta Kuroda masih ragu karena lawan anggotanya sangatlah banyak, namun Takehisa menyarankan Kuroda untuk pulang saja jika takut. あんなにいるのかよ。よう、ビってもいいんだぜ。バカ3人組。何？ Dan Takehisa meminta jatah untuk mengalahkan nomor 2 atau Hayami. Namun Kitano masih bingung kenapa banyak orang padahal ia hanya ingin mengembalikan dompetnya Kojima. 寂しがり屋さんなんだな。財布一つ渡すだけのことなのにあんなに付き合う。 Serta Takehisa membagi tugas meminta Kuroda dan lainnya untuk mengalahkan para murid yang lemah dan menyerahkan Kojima pada Kitano. 小島のこと頼みます。
小島さんに用があるのは僕だから。 Dan Kitano menjawab iya-iya saja, lagi pula hanya Kojima yang ia inginkan, dan hal itu cukup membuat Takehisa bersemangat serta bergegas mengawali pertempuran. Tak mau tinggal diam, Kuroda dan dua anak buahnya pun langsung ikut menyerang. Dan hal itu malah membuat Kitano bingung apa yang terjadi. Namun tiba-tiba Kojima datang tepat di depannya dan meminta membayar apa yang telah kau perbuat. Kali? Mendengar hal itu, mungkin yang dimaksud adalah dompet yang ia temukan dan merasa yakin bahwa ia adalah Kojima yang ia cari. Langsung Kitano mencari dompetnya, namun dompet yang ia cari tak ada dalam tasnya. Dan tanpa basa-basi, Kojima pun langsung memukul wajah Kitano. Berpindah pada Kuroda dan temannya yang sedang bertarung, dan berpindah pada Takehisa yang melihat Hayami sedang berlari pun langsung mencegatnya. Dan membalas tinjuan Kitano dengan tebasan pisaunya yang mengenai tangannya hingga terluka. Sementara itu Kitano masih terus habis-habisan ditinju Kojima hingga babak belur dan membuat Kojima bingung kenapa Kitano tak menyerangnya. Namun Kitano masih memaklumi hal itu karena ia menghilangkan dompet miliknya, maklum jika Kojima marah. Namun di saat ia terkapar, ia melihat Takehisa yang pergelangan tangannya terluka berlumuran darah, yang Kitano berpikir jika Takehisa hendak bunuh diri lagi dan berusaha bangkit untuk menghentikannya. Yang derasnya hujan membuat luka pisau waktu lalu pun muncul yang sedikit membuat Kojima terkejut. Namun saat Kitano hendak melangkah menghampiri Takehisa, pukulan Kojima langsung tepat mengenai kepalanya. Walaupun sakit di pikiran, Kitano hanyalah berusaha menghentikan Takehisa dari bunuh dirinya, dan tanpa sadar dorongan kedua tangannya membuat Kojima terpental jauh, dan kemudian itu membuat semuanya terkejut karena Kojima langsung terkapar tanpa bergerak. Dan bergegas Hayami langsung menemui bosnya. Dan Hayami mengaku sudah kalah dari SMA Heikiku karena bos mereka sudah kalah dari bos SMA Heikiku. Hingga Kitano yang kelelahan pun jatuh dengan berlutut hingga ia menyadari bahwa dompetnya ia taruh di saku dadanya. Takehisa pun datang dan menanyakan keadaannya, begitu juga dengan Kitano yang menanyakan lengan Takehisa yang ternyata itu hanyalah luka kecil. Dan langsung menemui Kojima yang terkapar dan meminta maaf telah mendorongnya dan mengembalikan dompetnya, serta berharap bisa memulai dari awal jika bertemu lagi, ungkap Kitano. Dan kata-kata itu menyiratkan Hayami bahwa Kitano belum puas akan pertempuran ini, dan mereka pulang dengan kemenangan sekolah SMA Heikiku yang tanpa disadari oleh Kitano. Sementara itu kepala sekolah yang terus gelisah adanya siswa monster di sekolahnya pun dihubungi polisi dan akan menangkap Kitano atas tawuran kemarin, dan hal itu malah membuat kepala sekolah pun cukup senang.
Oke, tamat guys, hanya masalah ingin mengembalikan sebuah dompet tapi malah berujung tawuran. Tapi entahlah, yang penting gak pakai gear motor atau gear becak. Cukup kesal karena penuh dengan salah paham, ditambah Kitanonya kebiasaan pas saat panik suka teriak-teriak yang membuat setiap melihatnya pun merasa takut. Tapi ya sudahlah, cukup keren. Dan saya Zen undur diri, dadah.